saya memimpin, saya orangnya disiplin karena bekas polisi Bapak. Masuk jam 7, jam 6.30 saya dari lapangan. Kalau Pak Bupati mau naikkan PAD, saya kira Bapak memang harus bangun infrastruktur untuk menuju ke wisata itu. Bapak siaplah, ikat tali pinggang agak kencang sih, uangnya diperbesar untuk membangun ini. Tapi yang silangnya nanti kita dudukkan Bapak sekalian, Pak Sekda. Kita ada bicara masalah silangnya, dudukkan supaya bisa buka, kita bisa diusul ke Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Udara. Dulu kita di bawah Jakarta, setelah saya wali kota, Jakarta di bawah kita untuk kunjungan Wisma Bapak Ibu sekalian. Kita sampai 2 juta Pak, setahun. Berbaur bersama 1,2 juta jiwa, kami berpacu mengisi dagangan juga pariwisata, menjadikan sebagai salah satu kota terbaik di Indonesia. Sejarah mencatat surat perintah yang di Pertuan Muda Riau III kepada Raja Isa atau Nong Isa pada 18 Desember 1829 awal mula pemerintahan di Batam dan diperingati sebagai hari jadi Kota Batam. Pada medio 1960-an, Batam ditetapkan sebagai basis logistik minyak bumi. Dekade 1970-an, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam yang berganti menjadi Badan Pengusahaan Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kami hormati dan juga kami banggakan. Bapak Wali Kota Batam, Kak Muhammad Rudi Harapan. Kak Wali Kota ya. Izin ya, saya juga manggil Kak karena kebetulan kami satu partai ya. Kalau untuk senior ngomongnya manggilnya Kak. Ini Kak Wali Kota. Yang saya hormati di sini Bapak Sekda Kota Batam, Bapak Dr. Andas Haji Jibrili, beserta seluruh jajaran. Pada siang yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dan sekaligus beraudiensi antara Pemko Batam dan juga Pemkab Kabupaten Samosir. Dan pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota. Dan kami tahu di tengah kesibukan Pak Wali Kota, ya, beliau masih berkenan untuk bisa menerima kami dari Pemkab Samosir untuk bisa beraudiensi pada siang hari ini. Izin Kak Wali Kota, kami menyampaikan maksud dan tujuan kami dari Kabupaten Samosir. Ya, sekilas tentang Kabupaten Samosir, ya, Kabupaten Samosir ini masih kabupaten yang baru, masih usianya masih 17 tahun. Jadi Danau Toba ada sekitar 8 kabupaten yang mengitari Danau Toba, salah satunya kami Kabupaten Samosir persis berada di tengah-tengah. Nah, karena kami masih baru, untuk itu kami berusaha ya untuk belajar. Dan kami lihat Kota Batam sudah sangat jauh maju, dan kami lihat ya sebagai role model yang patut ditiru bagi kami kabupaten yang masih baru. Jadi antaranya Kak Wali Kota, maksud kami di sini adalah kami lihat ya tadi sekilas juga mendengar dari Pak Sekda, bahkan PAD dari Kota Batam itu sudah 1 miliar lebih, 1 triliun lebih ya. Nah ini PAD-nya ini sudah 1 triliun. Nah, sedangkan kemarin saya berbincang dengan Kak Wali Kota ya, APBD kami malah masih di bawah 1 triliun ya. Jadi sudah sangat jauh jomplang ya. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami ingin belajar Kak Wali Kota ya, bagaimana untuk meningkatkan pendapatan daerah PAD ya, terkhusus adalah di sini juga kami lihat sudah dengan teknologi ya. Nah, ini kami ingin belajar di Kota Batam bagaimana caranya untuk memaksimalkan
sektor-sektor pendapatan untuk membuat PAD di suatu daerah menjadi meningkat dan maksimal. Kemudian yang kedua tentu kami ingin belajar ke wali kota, ya, bagaimana kalau kami hanya mengandalkan APBD yang tidak sampai 1 triliun itu pasti sangat susah untuk melakukan pertumbuhan ekonomi, ya, dan kami melihat dari cerita wali kota juga kemarin bagaimana melibatkan swasta, ya, dalam pembangunan. Nah, untuk itu kami ingin belajar ke wali kota bagaimana. Yang kedua adalah melibatkan swasta ya, dalam pembangunan. Kami ingin tahu bagaimana sistem kerjasamanya dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah kami tentu ingin belajar karena kami kabupaten baru, ya, dan kami lihat Kota Batam sudah sangat tertata oleh kota. Dan kami pun ingin belajar bagaimana untuk menciptakan zonasi-zonasi yang ada di semua daerah. Ya, misalnya zona wisata, zona investasinya bagaimana, itu kami ingin belajar. Dan ini kesempatan juga bagi dinas-dinas saya, ya, untuk mempelajari hal itu, karena memang sebagai daerah yang baru, ya jangan sampai keduluan masyarakat, ya, untuk melakukan pembangunan. Jadi yang tidak kami harapkan nanti yang ada pembangunan tidak amburadul. Ya, kami ingin menciptakan dulu zona-zona yang ada di daerah agar pemerintah tidak kalah daripada kabupaten, yang mungkin daripada masyarakat. Jadi sekilas mungkin itu wali kota, maksud dan tujuan kami belajar, ya, yang paling utama adalah bagaimana dalam peningkatan PAD di suatu daerah, ya, karena tidak bisa dipungkiri Samosir sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, tentu pembangunan itu tidak bisa dihambat. Ya, untuk itu bagaimana caranya menciptakan blok-blok investasi ini yang ingin kami pelajari dari Kota Batam. Ya, mungkin itu sekilas wali kota, maksud dan tujuan kedatangan kami. Dan terima kasih kepada wali kota beserta artinya kami dengan dua inilah kami kerjain. Dengan dua anggaran ini, Ibu Bapak sekalian, saya bisa menggunakan meskipun BP tusinya adalah investasi, jadi semua yang berhubungan untuk kepentingan investasi bisa saya gunakan. Maka salah satunya saya gunakan untuk membangun akses jalan utama. Maka Bapak Ibu tadi mungkin sudah menikmati Nagoya, dulunya kumuh Pak Nagoya itu. Kalau Nagoya saya gunakan uang dari Pemko Batam, karena waktu itu saya belum jabat Kepala BP Batam, 2015, 16, 17, 18, 19. Pak Bupati, awal saya buka jalan ini ribet Pak, susah, berlawanan dengan masyarakat sama Bapak hari ini. Maka saya mau titip satu kepada Kepala Dinas kalau boleh. Sebaiknya kalau tata ruang sudah selesai, Bapak Ibu siapkan rencana detail tata ruangnya lagi. Dikunci lah itu. Dikunci supaya ini tidak pindah-pindah lagi ke yang lain. Karena kalau tidak yang rugi adalah kita. Sama Kota Batam hari ini. Tata ruang sudah selesai, rencana detailnya tinggal 2 kecamatan di Naya. Tata ruang Sanggulung dengan Sungai Gedung. 2 ini lagi kita siapkan. Kalau ini selesai, maka Batam sudah punya rencana detail tata ruang. Se-Indonesia hanya berapa kabupaten kota saya baru sekali. Batam saya paksakan supaya nanti dalam perencanaan ke depan kita mengunci masyarakat untuk tidak sembarangan membangun kembali. Kalau tidak repot kita. Pak Bupati sudah menjaga perencanaan bersama Bapak Ibu, masa proyeknya selesai. Tak tahu masyarakat sudah membangun. Kalau sudah bangun kita mau rubahnya susah Pak, susah, pasti ribut. Contoh Batam ini, dulunya tidak punya rencana detail tata ruang, dan tata ruangnya pun tak jelas. Kenapa? Pak Bupati maaf ya Bapak, maaf ya, jangan tersinggung ya. Tidak semua kemauan Pak Bupati atau saya diikuti oleh mereka. Nah, cara pikirnya juga beda. Pak Bupati pengusaha, saya pengusaha. Pasti beda pola pikir dengan Bapak Ibu birokrat ini. Betul Pak? Betul Pak. 12 tahun saya mimpin di Kota Batam ini, Bapak Ibu tercerah. Bukan mereka atau Bapak Ibu tidak mau ya. Mungkin dari awalnya Bapak Ibu dididik menjadi seorang birokrat. Tugasnya hanya melayani.
Tugas Bapak Ibu tidak ngambil kebijakan, tugas Bapak Ibu tidak berinovasi. Oke, inovasi hanya ada di pihak luar. Maka saya bersyukur setelah saya masuk, saya coba mengajar. Saya nggak pada adik lah, kalau pegawai saya ada pensiun juga Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu juga ada adik saya semua. Ya Bapak Ibu, kita ajak mereka, kalian diangkat jadi pegawai itu apa sih? Maaf Pak Bupati, saya bukan menggurui ya. Saya bicara pengalaman saya saja Bapak Ibu sekalian. Karena dulu saya pertama masuk Pemko, saya dimusuhi semua. Ini musuh saya semua dulu. Dan dia tak pilih saya. Awal saya maju. Jujur tak? Nah, apa? Dah lalu. Sekarang setia. Kotak saya masuk neraka mereka. Kenapa masuk neraka? Karena saya ada berikan tukin dia besar. Iya. Jauh Bapak Ibu. Nanti saya cerita pasti kasih Pak Bupatinya. Kenapa gak bisa besar? Jadi awal saya memimpin, saya jadi wakil. Saya orangnya disiplin karena bekas polisi Bapak. Masuk jam 7, jam 6.30 saya dari lapangan. Sipil Bapak Ibu dengan kita kan beda nih. Kita jam 7 udah datang Pak, tak suruh lari, ngelawan ya hantam gitu. Dulu, sekarang nggak boleh lagi, nanti kayak sambulan. Dulu kan demikian. Pokoknya jam 7 apel itu jam masuk. Tapi kalau di sipil mah jam 7 apel, jam 7.30 baru datang. Kenapa? Karena belakangnya maaf ya punya backing masing-masing. Punya saudara DPRD, punya saudara ini, semua ditonjolkan. Kalau kita keras itu, kalau saya nggak peduli ya. Ada saudaramu siapa silakan aja. Toh saya jadi wakil wali kota bukan karena dia kok. Apalagi karena mereka dulu tak dukung saya. Jadi enak saya sebetulnya. Saya jadi tidak didukung, hantamin aja semua. Bukan itu. Tujuan saya ingin merubah pola pikir itu. Kenapa ini saya lakukan, Ibu Bapak sekalian? Coba kita introspeksi diri kita. Bapak Ibu lah kepala dinas ini. Bapak Pasekda. Bapak kerja di pemerintah satu hari berapa jam siang full? Ya kita tanya diri kita masing-masing. Bapak Bupati saya cerita beda Pak, kita bisa sampai pagi. Karena keluhan handphone itu musibah. Coba tanya Bapak, berapa jam Bapak Ibu kerja satu hari yang full? Wajib kerja jam 8, jam berapa? 7.30 sampai jam 4 atau jam 3? Jam 4. Berapa jam? 7,5 jam. Berapa jam Ibu kerja formal yang sebenarnya? Apa-apa Bu, kita salah wajar, nanti kita rubah. Ada tak 3 jam kita kerja sampai full? Dan ngobrolnya 3 jam, makannya 2 jam. Ya itulah kita. Fakta membuktikan, itu survei bukan saya. Surveinya setelah saya dapat berita dari Bali, sampai ikut saya Bali, Lina ikut waktu itu. Penerima penghargaan itu ikut ya. Kamu ikut SPPD-nya. Kita di Bali ada satu lembaga survei dari Korea. Maka dengan dasar itu saya tak benar berarti bahwa etos kerja kita bangsa Indonesia ini tak sampai 30%, Pak. Artinya 70%-nya dibawa kemana? Kalau 70% kita ambil lagi 30, tambah 30 dan 60, Pak. Yang mau saya sampaikan, kalau 30% Indonesia udah kayak gini, kita tambah 30 semua se-Indonesia, jadi apa Republik Pak? Habis Singapura tuh Pak, di bawah kita jauh. Tapi siapa yang bisa ngembangin ini? Ini ada urusan dengan PAD. Karena kalau bapak-bapak gitu-gitu saja, kasihan Bupati dan kasihan kami. Kami dituntut oleh yang memilih kami, ingin ada perubahan. Kalau ada perubahan pasti ininya happeningnya harus banyak. Tak ada happening, apa yang udah rubah? Siapa yang bikin happening ini? Kan tanggungan kami hanya kebijakan, Bapak lapor, oh ini bagus, kami yang backup jalan. Kalau Bapak itu diam-diam saja, karena pegawai negeri ada datang urusan, selesai balik, sudah selesai. Jangan tersinggung Bapak. Kita introspeksi, kita buka diri kita. Dan ini saya lakukan 2011. Bapak Ibu boleh tanya mereka dibandingkan sebelum saya mimpin dan sesudah saya mimpin. Dulu elek-elekan nih Pak. Tapi hari ini saya tak ada kasih beban sama mereka. Saya tak ada kasih beban. Beban apa istilah Pak saya? Tak usah mikirin hidup saya. Kira-kira gitu. Tak usah mikirin apa loyalitas saya kepada
yang lain. Nggak benar betul-betul aja. Saran saya potong. Kenapa? Karena ada beban saya nggak jalan. Ada rezeki kalian buat keluarga kalian, kau usah pikirin saya. Tapi pemilu tolong dukung saya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita balik ke etos kerja tadi. Ya, kalau 30% kita naikkan Pak Bupati. Tapi kalau kita paksa nggak jalan. Tadi saya sampaikan setahun saya disiplin mereka nggak bisa. Kenapa? Karena sudah biasa dan jumlahnya besar. Orang lulus 1, yang beko 10, menang mana? Menangnya ini Pak, kecuali Sambo. Sambo kalah ya. Dia sampai cerita aja Bapak, ya pengalaman saya 12 tahun, ya. Kalau saya happy aja Pak kerja sama mereka, kamu sudah jalan aja. Saya tak terlalu pikir ini. Oke, hidup saya happy aja, kemana saya jalan. Jadi Bapak Ibu kita balik lagi. Tugas pertama kita bagaimana menghidupkan bahwa ada rasa tanggung jawab kita untuk membangun negeri, karena Pak Bupati sudah diangkat, saya sudah diangkat. Wewenang kami kan di Samosir wewenang beliau semua Pak, Bapak nggak ada wewenang ini. Di Pemko wewenang saya semua, nggak ada wewenang ini. Kok tak boleh saya cabut SK-nya. Kita pengangguran aja. Jadi staf hanya dapat gaji 3 juta, ya Pak Seda? Nah, lebih kurang segitu lah. Bisa dulu 3 juta. Apa tadi? Ada utang mana hadis kan? Kan ada di kami. Kami mau kasih apa? Sesuai kami. Meskipun ada melalui sistem seleksi ya, bohong aja semua itu baik. Saya suka Pak Bupati juga. Seleksi masuk yang boleh datang hanya ini. Yang lain tak boleh datang gitu Pak. Masih. Jadi Bapak Ibu kita balik ke yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin Samosir bangun ya tergantung Bapak. Pak saya kira bisa Pak. Supaya pegawai Pak Bupati supaya pegawai saya betul-betul bekerja. Ini 2017 ya mungkin. 16 saya dilantik, 16 saya panggil. Saya bilang coba dinaikkan seluruh kursinya ini. Pertama naik, ya banyak, tapi ada revisi, kedua revisi. Kenapa? Karena OPD ini macam-macam juga Pak. Nanti siapa Pak Bupati kalau naik untuk baju sekalian? Maaf katanya. Dinas yang paling banyak kerja dinas apa? Yang banyak menghasilkan anggaran. Kalau di Samosir saya tidak tahu. Sama ada PU minta besar. Rupanya diprotes dengan BPKAD, ya keuangan ibu ini. Kami lebih banyak, karena kami yang menganggarkan seluruhnya. Kami harus lebih besar, gitu ya. Masuk lagi, Bapak udah, kami jadi duit, kami harus lebih banyak, gitu. Tapi sekedar cerita. Tapi semuanya ada deh Pak Bupati. Ya itulah kita coba naikkan. Untuk awal lumayan sih ya. Kenapa ini saya naikkan? Satu, supaya kinerja bagus. Kedua, biar imbang dengan BP Batam. BP Batam yang saya pimpin juga Bapak Ibu. Itu BP Batam di atas ini Pak, jauh. Karena satu, eselonisasinya memang berbeda sama Pemko ya. Pemko ini kan pentingnya sudah dua B lagi. Sekretariat saya 2A. Kalau di BP, direkturnya sudah 2A semua. 2A itu berarti 1 bintang sama lah ya? Ada 1 bintang. Eselon 2A. Deputinya eselon 1. Wakilnya deputinya 4. Wakilnya 1. Kepalanya 1 saja, tapi 2. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena mereka terimanya besar, maka saya bilang ini kasihan juga. Nampaknya baju kuning. Nampaknya kalau depan orang gagak gitu, sampai balik rumah loyo saja. Berapa loyo? Karena gaji tidak cukup, karena marah sama bini Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, karena sana besar kita coba naikkan. Yang pertama mungkin ya camat lah, gak mau contohnya ya. Kalau camat dapat berapa ya? Ada camat sini. Camat bisa terima mungkin sampai 21-22 juta. Kalau kepala dinas, apalagi Bapak udah penempatan daerah tadi. Udah ya?
Itu yang paling besar Bapemda tahu DPKAD. Inspektorat berapa? Mau hafal semua bolehnya. Inspektorat bisa 40. Berapa? 45 juta sebulan. Maka ada rebutan jadi inspektorat semua. Kerjanya gampang, hanya manggil-manggil OPD, dapat besar pula gitu. Bukan kepala inspektoratnya saja, di bawahnya pemerintah apa namanya? Irban. Itu berapa? Bisa 36 ya? 36. Kalau Irbannya yang sudah eselon 3 sekarang hilang itu sudah bisa 36. Maka ini kita besarin, nah, tapi ada catatannya, Pak Bupati, keluar daerah semuanya izin saya, dari atas sampai ke bawah, capek. Tapi saya siapkan waktu untuk itu. Jadi tak boleh sekda lagi, tak boleh kepala dinas yang bawa ke, enggak mau. Karena kalau maaf Bapak ya, kalau hanya kepala dinasnya, besok semua diberangkatkan aja. Maka semua anggaran Bapak masuk di SPPD semua nanti. Jadi kita yang ngatur, ini boleh 3 orang, 4 orang mereka ngajukan. Uangnya untuk apa? Itulah yang saya sisihkan. Yang pertama, SPPD saya sisihkan. Kedua, maaf Bapak, maaf kalau tidak terjadi, Bapak tidak tahu ya. Banyak perencanaan anggaran yang tidak ada fungsinya di lapangan itu. Asal bikin saja. Terutama teman kita sebelah itu. Sebelah itu apa Pak? Karena Dewan tidak punya perencanaan, dia hanya punya pokir. Pokirnya hanya untuk dukung suara, lain tidak ada. Se-Indonesia sama lah itu, karena memang bukan tugas mereka. Karena dalam undang-undang mengatur penyelenggaraan ada di kita, maka semua ada di kita Ibu Bapak sekalian. Ini sampai ceritanya Bapak. Jadi salah satu SPPD, kedua kegiatan-kegiatan yang tidak berfungsi kita urungkan dulu. Tapi yang paling penting, kalau Pak Bupati mau naikkan PAD, saya kira Bapak memang harus bangun infrastruktur untuk menuju ke wisata itu. Bapak siaplah ikat tali pinggang agak kencang sih gitu. Uangnya diperbesar untuk membangun ini. Tak ada satu negara pun Ibu Bapak yang namanya jalannya ada masalah, kecuali di Indonesia ya. Tak ada masalah, semua itu dibangun selesai. Tapi di kita sudah satu lajur dibagi 2, berlobang pula lagi. Ya. Kemarin saya baru ke Sedepua. Alhamdulillah jalannya agak bagus. Cuman keloknya begini terus. Kenapa tak bikin lurus aja gitu ya? Rupanya itulah kelok-kelok 20 gitu ya. Bukan kelok begini. Kalau jalannya bagus, Bapak yakinlah orang akan datang. Makanya saya bangun bandara ini, Pak. Ini sudah ada bandara, tapi menurut saya orang tiap datang banyak yang ngeluh. Yang kecil lah, yang sempit lah, yang rendah. Dan udah kita bangun satu. Seperti di Singapura, uangnya dari mana? Nah itu dia istimewa Kota Batam. Karena daerah investasi, Bapak Ibu orang ingin ke sini karena dia sudah menghitung mengkalkulasi uangnya akan kembali. Maka nanti sekitar 6,8 triliun tanpa pakai uang BNPB, APBN, tidak pakai uang kita lepas 3 tahun 2025 Bapak Ibu kembali lagi ke sini, mudah-mudahan beliau terpilih lagi, dan mudah-mudahan saya terpilih juga di sana bukan di sini. Ketemu kita kembali adik-beradik. Bandara selesai seperti ini. Tapi yang silangit nanti kita dudukkan Bapak sekalian, Pak Sekda. Karena kita ada bicara masalah silangit, dudukkan supaya bisa buka, kita bisa diusul ke Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Udara supaya ini bisa buka kembali dengan ada MOU ya sama apa gitu, supaya alasan sebetulnya bisa. Ini akan selesai pada tahun 2023 nanti. Itu hampir mungkin 1 triliun Pak Bupati. 1 triliun sama saya pakai jalan ngamuk lah itu ya. Jangan ngamuk yang ini lagi. Tak ada gaji gitu. Ini bukan dari APBD, ini dari BP Batam. Maka hari ini tanah-tanah yang ada saya panggil semua, yang masih kosong saya jual, saya sewakan semua. Supaya dapat duit 1 triliun. Saya ingin 2023 jalan ke bandara dan di Bapana itu sampai ke kota sudah selesai semua seperti ini Bapak. 3 kali itu Bapak. Bapak bayangkan kalau Bapak bayangin ini seperti di Dubai Pak. Kalau mungkin di Inggris, mungkin di Belanda, akan kita bangun kayak gitu Pak. Bayangkan itu, mana ada republik kayak gini Pak. Hanya ada Republik Kota Batam Bapak sekalian. Baru Kota Batam ada yang protes enggak lah.
kota Batam saja Bapak Ibu sekalian. Ini akan kita selesaikan. Mudah-mudahan 2023 jalan utama 5 lajur selesai kiri dan kanan, baru tambah 2 lajur jalan lambat untuk sepeda dan pejalan kaki. Ya, mudah-mudahan bandara kami selesai, jalan selesai. Saya yakin buka 2 halang antara Samosir dan Kota Batam. Mudah-mudahan Silangit bisa kita buka kembali dengan buka jalur minta menteri bahwa ada hubungan bisnis antara Samosir dan kami. Kenapa? Karena Batam adalah kota wisata yang telah saya bangun 2016. Dulu wisata tidak menonjol. Nah, karena dulu pemerintahnya berharap asli industri saja, industri kapal, elektronik, perakitan, wisata tak hidupkan. Tapi ada saya hidupkan sekarang. Kenapa? Karena Batam, Kepri ini 96% terdiri dari laut. Kalau saya bicara laut, berarti saya bicara ikan. Isi dari laut itu Bapak Ibu yang terbanyak adalah ikan. Ikan sini matinya sekali Pak. Sama Samosir matinya sekali. Cuma ikan tawar mungkin. Tawar. Kalau kami ikan laut. Orang Singapura, orang Malaysia sukanya makan ikan laut. Maka pas pucuk dicinta, ulang pun tiba. Artinya momentum ini kota saya rugi. Maka kita butuh wisata. Dulu kita di bawah Jakarta. Setelah saya wali kota, Jakarta di bawah kita untuk kunjungan Wisman Bapak Ibu sekalian. Kita sampai 2 juta Pak setahun Wisman aja. Bali 3 jutaan, Jakarta 1 jutaan. Dulu kita hanya 1 juta lebih saja di bawah DKI. Tapi setelah masuk saya buka semua ini, jalan saya perbaiki semua. Bersyukur, alhamdulillah semua bisa berubah. Intinya ada di tangan Pak Bupati, tapi Bapak Ibu dukung supaya kebijakan beliau ini harus jalan. Intinya kita kencangin tali pinggang, saya kira ini bisa jalan. Tapi kalau tidak mau, kita jalan juga. Karena Bapak Ibu pengguna anggaran, benar pasti dipakai pada Bapak Ibu sekalian. Berwisata ke Danau Toba, menyeberang ke Samosir dengan ferry. Pemerintah Kabupaten Samosir akan selalu berdoa semoga Bapak Wali Kota dan tim selalu diberkati. Kami melihat tren kenaikan PAD ini, dan sekarang juga mungkin secara teknis kami akan berkoordinasi nanti langsung dengan SKPD-nya Bapak Wali Kota, karena mungkin tadi juga di bawah kami sudah banyak cerita sistem informasi atau apa terkait dengan PAD. Baru yang kedua mungkin terkait dengan regulasi. Karena sebelumnya juga saya mantan Kepala Badan Pendapatan, jadi harapan kami mungkin akan tiru-tiru bagaimana penguatan regulasi terkait dengan petugas kita di lapangan. Baru yang kedua bagaimana teknologi informasinya bisa diimplementasikan. Kalau kami sepanjang mulai dari Sabtu kami di sini Pak Wali Kota, semua kami jalani, semua transaksinya sudah by computerized ya, sudah elektronik, ya tunai. Dan kami lihat inilah yang menjadi tantangan kami di Samosir, masih dominan konvensional Pak Wali. Jadi kami coba nanti akan diskusi dengan Bapeda di Kota Batam ini bagaimana kita mempush sehingga itu bisa diwujudkan. Karena di Samosir ini ada juga tantangan sekarang Pak Wali Kota. Tanah-tanah yang akses di pinggir jalan itu sekarang sudah bibitnya tinggi gitu. Jadi kalau kita lihat di sana Pak, bisa aja nanti macam model Kota Medan Melayunya ke pinggir, atau di Jakarta Betawinya ke pinggir gitu. Ini akan kita lakukan. Mungkin kalau di sini kan ada waktu 30 tahun, baru setelah itu diperpanjang lagi tetap milik. Itu nanti akan kami coba bahas. Lalu yang ketiga Pak Wali, kami lihat ini tren pengembangan atau pengembangan wilayah Batam itu cepat. Bagaimana dengan pengaturan sempadan gitu? Jadi kami lihat setiap sudut Bapak juga mendesain, saya lihat tadi pinggir laut bisa berkreasi maksimal dengan pinggiran itu. Apa memang bagaimana dengan pengaturan terkait dengan sempadan? Karena kami sekarang dibatasi untuk pembangunan sempadan danau dan lain sebagainya agak ketat juga. Padahal yang kami jual cenderung pantainya Pak Wali Kota. Jadi di sepanjang keliling Samosir itu
yang seluas 1.444,25 km persegi, semua itu pantainya bisa layak untuk ditempatkan destinasi, tapi dibatasi dengan sebar kebijakan terkait yang dilakukan di Batam. Kami lihat bisa berkreasi di pinggir semua pinggir laut. Bagaimana mungkin atau aturan bagaimana yang bisa kami adopsi Pak Wali sehingga di Samosir itu bisa menyesuaikan. Ada baru-baru ini kami kembangkan modelnya, model kalau jadi di Pak Wali long beach di danau terpanjang itu yang ada ya mungkin di Samosir. Tetapi kami banyak tantangan sekarang dalam pengelolaannya Pak Wali. Itu mungkin pertanyaan kami. Baik Bapak, saya kira dengan ada undang-undang baru, saya tidak tahu persis tentang air atau tanah di air tawar. Tapi kalau di air laut, saya kira sudah ada undang-undang KKP yang bisa Bapak kuasai. Kalau kita di sini hari ini, itu ada istilahnya BKKPR, L laut itu saya kira bisa Bapak kuasai. Ini lagi saya ajukan juga seluruh laut ini. Nanti itu akan menjadi aset BP Batam. Jadi HPL kami itu hanya daratnya Pak, hak pengelola lahan. Laut tidak kategori lahan, karena tim sebelum COVID sudah masuk ke sini, kemarin datang lagi, alhamdulillah tak selesai. Saya minta juga bagaimana laut ini harus selesai. Bibir pantai 0 sampai 12 itu ada di provinsi. Dulu 0 sampai 4 ada di kota, 4 sampai 12 ada di provinsi. Tapi setelah Undang-Undang 23 keluar, semua ke provinsi. Tapi ada undang-undang dari KKP sama, semua diambil oleh mereka. Kalau Batam mungkin daerahnya beda. Maka 1 hektar, salah saya bayarnya 18 juta. Kalau pemerintah Samosir mengambil lebih enak ini. Seluruh pantai bisa diajukan ke Menteri Kelautan supaya menjadi haknya Samosir. Oh kalau itu Bapak ambil kaya raya Pak Samosir. Tinggal Bapak sewakan mau berapa lama itu terserah Bapak aja. Karena Bapak bukan HPL, tapi itu langsung menjadi aset BMN. Jadi ada 2 Pak di Kota Batam. Ada 1 asetnya negara itu BMN. Tapi kalau BB dikasih HPL, ini beda lagi. BMN kan kita boleh sewa kepada siapa saja. Itu tergantung Pak Bupati lah mau sewa berapa. Kalau pantai itu bagus, kenapa tak diambil? Bapak Litbangnya ya, yang perencanaan secara utuh mana mau diambil, ajukan ke Menteri KKP. Kan? Jadi ke aset negara, gitu Lina. Kan lebih mudah itu. Darat enggak? Pak, sungai enggak? Sungai nama saudara, nah, lebih enak lagi Bapak. Berarti Bapak nentukan sendiri aja. Cuma ada lah tokoh-tokoh itu supaya tidak ribut ya Bapak silakan. Nggak ribut juga Bapak. Bisa Bapak. Saya menjelaskan lapangan itu Bapak rapatnya bukan sekali. Langsung saya mimpin sendiri. Itu sampai 10 kali, 20 kali Pak Bupati, cuma agak capek. Tapi siapa telinga kita ngomongnya ya sudah dia. Kalau tetap asing emosi. Apalagi di Medan, maaf ya. Keluarlah inang-inang berpusing bola kita gitu ya. Asli keluar semua gitu ya. Tapi Batam banyak juga inang-inang itu. Kan kita layanin aja. Toh lama selesai juga. Saya mau pindahkan jodoh itu atau pasar itu, aduh. Kita dilempar ya apa, udah jalannya aja. Itu udah selesai dia juga. Kalau ini kesempatan untuk memperkaya Samosir. Kalau Bapak ambil Samosir kan jadi kaya Pak. Nanti Bapak sudah bisa sewakan, PAD-nya akan naik. Sewa 30 tahun, 20 tahun, terserah aja lah Pak Bupati. Saya kira mungkin itu Pak, kalau yang berarti kan selesai kan ini. Pokoknya tawarnya masuk darat. Kalau darat ada kewenangan Pak Bupati. Tapi kalau yang laut masih ada, Bapak ajukan ke PKKPR. Ini loh kita semua kita ajukan. Meskipun ada swasta ngajukan, diterima juga. Tapi Kota Batam beda. Karena izinnya semua nanti reklamasi ada di BP Batam.